dia ketika membuat logo, ini jangan ditiru ya buat orang pemula ya sebenarnya. Ini buat yang profesional banget sebenarnya. Dia tuh bikin logo itu nggak pakai brainstorming, nggak pakai apa. Halo, balik lagi di TOD, bukan Truth or Dare, tapi ini Talk of Design. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang cara gimana bikin mood board untuk project desain grafis. Bareng aku Mia dan Kak Brian. Halo guys. Nah Kak, ngomong-ngomong seputar mood board nih Kak. Nih biasanya desainer tuh kadang kalau misalkan lagi punya project atau misalkan memang mereka lagi ada sebuah hal yang ingin dikerjakan tuh kan suka langsung eksekusi gitu. Nah tapi kan ada apa ya? Ada alur yang memang seharusnya gitu ya. Ada alur yang benernya dulu nih daripada pasti. dari yang misalkan harusnya udah bikin logo atau apa langsung eksekusi, daripada kesana tuh harus itu kita bikin mood board dulu nih. Benar. Ngomong-ngomong seputar itu nih dari kakak, mood board tuh sebenarnya apa gitu untuk si desainer sendiri? Oke, mood board ya. Kalau dari literal penjelasannya atau apa ya namanya, translationnya itu artinya kan mood sama board ya. Jadi ada satu papan yang isinya mood kita sebenarnya. Nah kalau ditarik sebelum ada internet atau sebelum ada digital PC lah, itu biasanya mood board itu loh yang ditempel-tempel di papan-papan, tau nggak? Kalau misalkan ada creative agency yang dia brainstorming itu tempel-tempel di papan, itu namanya mood board kayak gitu. Nah kalau sekarang kan kita nggak pakai papan ya, kan ribet banget kalau pakai papan. Jadi ya kita pakai macam-macam. Kalau aku biasanya pakai Pinterest biasanya. Paling itu sih kalau mood board sih. Kamu pernah pakai mood board nggak? Pernah, tapi aku pakai Pinterest juga sebenarnya pernah, cuman nggak yang kayak kalau di Pinterest kan enak ya Kak, tinggal nge-save terus udah kesaji gitu semuanya udah terstruktur. Nah biasanya tuh suka bikin di Canva sih, biar ada buat ada bukti referensi nih bahwa project ini tuh mood boardnya ini gitu, terus hasil projectnya ini, biasanya kayak gitu. Tapi selain Pinterest juga katanya tuh ada yang lebih enak nih Kak, pakai yang Mila Notes. Pernah nyoba nggak Kak? Oh nggak pernah coba sih. Itu tuh pas aku tadi sempet nyobain nih Kak, nyobain sebelum podcast ini, dia enak, cuma tinggal drag and drop gitu. Oh iya. Oh tapi gambarnya dari Google gitu? Ya sama ya? Betul, dari Google biasa kayak gitu. Kayak kita cuma tinggal nyimpan apa ya, semua hal yang ingin dimuat di sana. Ukurannya juga kita bisa kayak di ini Illustrator. Oh kayak gitu. Iya kayak gitu. Cuma dia online gitu. Oh enak juga ya. Ntar nih kalau mau coba begitu, boleh. Bagus. Itu ternyata menarik gitu, kayak lebih enaknya karena dia ternyata di menu-menunya juga kayak Canva, mirip Canva, tapi dia lebih apa ya, lebih disesuaikan untuk pembuatan mood board gitu. Oh free nggak tapi ya? Free ya? Free. Oke. Tapi kalau teman-teman kalau terbiasa pakai Canva atau pakai Pinterest yang nonton ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Kita cuma nyaranin aja, karena mood board atau apapun itu sebutannya itu sebenarnya cuma alat doang sih. Jadi kitanya yang sebagai desainer yang punya idenya gitu kan. Itu kan sebagai reference aja kan. Kalau aku juga biasanya pakai Canva. Tapi sebelum pakai Canva, jadi ada 2 tahap nih kalau mood boarding kalau aku ya. Tahap pertama itu benar-benar brainstorming. Jadi aku mengosongkan idenya. Aku nggak tahu mau buat apa. Ya bukan nggak tahu mau buat apa, tapi nggak tahu mau buat gimana. Terus cari-cari di Pinterest, nanti dapat inspirasi kayak gimana, baru aku save-savein. Nah, tapi kalau di Pinterest kan kita tahu kalau itu berantakan banget ya. Walaupun kita kasih kategori, misalkan ini save kategorinya apa, tapi tetap berantakan. Nah, di Canva-nya itu aku screenshotin, masukin Canva gitu, untuk ngerapiin aja gitu. Iya sih betul. Kalau misalkan terbiasa di Pinterest terus pengen yang lebih rapi, ya udah kita pakai Canva gitu ya Kak. Atau kalau pengen yang lebih effort mungkin ya pakai Illustrator atau di Photoshop juga bisa-bisa aja sebetulnya ya. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi ngapain ya pakai Illustrator ya buat mood boarding ya? Kan kita nggak perlu bagus-bagus sebenarnya. Itu cuma ditata doang sebenarnya kan. Iya. Nah, tapi biasanya si mood board ini tuh kapan sih Kak kita perlunya gitu? Oh iya, dari tadi belum kejawab ya. Dari tadi kita ngomongin mood board kita kayak gimana ya? Kapan pakainya? Yaitu pas tahap sebenarnya brainstorming idenya, tahap ideation namanya. Jadi kalau kita kemarin, kalau yang nonton yang sebelumnya kan kita ada design thinking juga kan. Nah design thinking itu proses yang ketiganya namanya adalah ideation. Itu kita ngide aja dari brief yang sudah ada, kita mau buat kayak gimana. Nah dalam tahap ide itu pasti kita nyari referensi, ya kan? Kayak tadi, jadi kayak mengosongkan aja.
nggak tahu mau buat gimana, cari-cari referensi, ada inspirasi atau enggak. Nah, kalau ada inspirasi langsung di save-savein, biasanya kan kayak gitu kan. Baru tahap selanjutnya kita mulai ngebentuk, ada di kepala kita. Ngebentuknya itu oke, jadi dikelompokkan. Kira-kira ini referensi untuk teks yang mana, referensi untuk font yang mana, referensi yang warna kayak gimana, kayak gitu. Baru nanti di Canva-nya, kalau aku ya, di Canva-nya itu dirapiin. Jadi ini yang mood board untuk warnanya itu semua gitu. Terus habis itu ada mood board untuk tata letaknya itu semua, fontnya kayak gitu semua, kayak gitu sih. Supaya kita lebih dapat aja gitu loh, dapat aja feel-nya gitu. Nah, biasanya kalau misalkan satu mood board tuh kan satu halaman ya Kak, emang efektifnya cuma sepeja aja gitu ya, nggak boleh berlebihan. Apa yang harus ada di dalamnya gitu? Apa yang harus di dalamnya maksudnya gimana tuh? Apa aja apanya? Iya, apa aja yang emang harus ada yang dimuat di dalam mood board gitu. Kayak misalkan si warna, referensi lain gitu. Oke. Nah, tadi tentang satu lembar tuh. Sebenarnya satu lembar bebas sih ya. Sebenarnya kalau dia nyaman dengan berlembar-lembar juga nggak apa-apa. Apalagi kalau scope projectnya gede. Contohnya kayak misalkan kita bikin campaign. Itu kan campaign kan nggak cuma satu poster ya. Kalau nggak cuma satu poster, itu pasti referensinya banyak gitu. Nah, jadi kalau berlembar-lembar nggak apa-apa. Kalau aku biasanya 2-3 lembar, itu gunanya bukan buat jadi ribet, tapi untuk compare. Jadi, ini agak melebar dikit ya. Jadi, supaya kita kreatif, itu kan kita harus memodifikasi ide gitu kan. Nah, kalau kita dapat satu inspirasi, kita tambahin sama inspirasi yang lain. Jadi, jangan cuma satu inspirasi itu. Jadi, kita combine gitu loh. Nah, cara ngombainnya biar kita kebayang yaitu 2-3 lembar mood boardnya. Supaya ini beda-beda referensi, kita satuinnya gimana gitu. Supaya kreatif aja. Nah, kayak gitu. Tapi kalau tadi apa yang harus ada di dalam satu lembarnya, mungkin kayak yaitu tadi ada warna itu bisa. Terus ada, kalau aku biasanya style itu kayak entah itu 3D kah, pakai outline kah, nggak pakai outline dan lain sebagainya. Terus tata letak juga bisa tuh. Jadi mana yang di highlight dan lain-lain. Terus ada font atau typeface gitu, boleh. Paling itu ya, kalau ada yang tambahan lain tergantung projectnya kali ya. Aku pernah bikin satu mood board nih Kak. Tapi di dalamnya tuh ada kayak mock-up dan lain sebagainya kayak gitu. Kan untuk referensi gitu ya, untuk gambaran hasil akhirnya yang akan dibuat tuh seperti apa gitu, contohnya kayak gimana. Nah, disalahin tuh Kak sama satu bukan apa ya, bukan klien sih, lebih ke atasan gitu. Kayak direksinya gitu kan ya. Bukan disalahin juga sih, lebih ke kayak dikoreksi bahwa si apa ya, gak usah lah pakai mock-up dan lain sebagainya gitu. Saya cuma butuh di bagian font, warna, dan style doang gitu. Sedangkan yang harus dikerjakan itu kayak bikin brandingan gitu Kak. Dan si klien yang pengennya tuh dia pengen banyak hal. Nah, aku masukin itu katanya salah. Nah, menurut Kakak itu tuh memang ya nggak penting-penting banget atau menurut Kakak tuh boleh dimasukin aja gitu untuk si mock-up referensi? Kalau detailnya aku sebenarnya nggak paham projectnya kayak gimana sih. Tapi maksudnya kalau mockup itu kan tugasnya dia sebagai untuk menunjukkan hasil akhir ya kan. Kalau dia menunjukkan hasil akhir, kalau dimasukin mood board sebenarnya juga mungkin nggak nyambung mungkin. Jadi bukan nggak boleh sebenarnya. Kalau misalkan kita mau ngebuat brandingan dengan produk yang unik, contohnya kayak packagingnya unik banget, itu masukin mockup yang unik nggak apa-apa. Karena nyambung, karena unik ya kan. Tapi kalau packagingnya biasa, contohnya kayak packaging yang plastik biasa itu loh yang ditutup itu nggak perlu mockup karena orang udah tahu bentuknya. Jadi I guess mungkin karena itu bukan nggak boleh sih, mungkin atasannya ya, tapi lebih ke nggak nyambung aja buat projectnya kali. Mungkin kayak gitu. Bisa jadi sih, sepertinya korelasinya agak melenceng gitu ya. Sedangkan yang kalau misalkan yang dimaksud Kakak tadi betul gitu. Kalau misalkan dia ngasih mock-up yang memang unik, yang memang ngasih referensi visual yang lebih bisa bikin klien atau mungkin dari si direksi itu tuh terbuka gitu secara pemikiran dan lain sebagainya, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau cuma yang biasa-biasa mungkin memang ya agak kurang gitu. Iya, dan desain itu kan sebenarnya desain itu adalah satu bidang yang dia sebenarnya nggak ada batasannya sebenarnya. Karena ada satu agensi yang punyanya teman saya, itu dia ketika membuat logo, ini jangan ditiru ya buat orang pemula ya sebenarnya. Ini buat yang profesional banget sebenarnya. Dia tuh bikin logo itu nggak pakai brainstorming, nggak pakai apa. Dia ketika jalan-jalan di mall, dia dapat ada satu bentuk yang menurut dia bagus. Terus dia pakai aja. Nah, itu kan dia melewati proses brainstorming ya kan, melewati proses riset gitu kan ya. Sebenarnya dalam tanda kutip salah,
dalam tanda kutip. Tapi karena dia udah instingnya kuat aja, udah profesional banget, jadi ya udah dipakai gitu. Kalau untuk pemula nggak disarankan, karena kalian masih belajar aja memetakan pikiran gitu loh. Kalau dia kan sudah mungkin pikirannya tuh sudah bisa jumping aja, karena sudah terbiasa. Nah, kita harus membiasakan diri dulu gitu. Tapi ada yang kayak gitu loh. Aku terkaget. Yeah, yeah. Kok bisa gitu? Ternyata ada yang seperti Ada. itu, sampai kayak bikin gak bisa berkata-kata. Tapi ya kita kerasanya kayak ganjil aja ya, kayak nggak adil gitu ya. Tapi ya gimana, mereka instingnya udah kuat kan gitu. Mungkin dari sisi jam terbang dan lain sebagainya memang sudah yang ya udah senior banget lah ya gitu, udah suhu. Betul. Nah itu tuh. Ada nggak sih Kak kalau misalkan untuk bikin mood board tuh tips and trick yang lebih fleksibel gitu untuk si pemula? Tips and tricks ya, apa ya? Ya itu tadi sih, jangan pusingin toolsnya. Kalau kalian memang nyamannya pakai Microsoft Word juga nggak apa-apa sebenarnya. Atau kalian kalau nyamannya pakai yang fisik juga nggak apa-apa, ya kan? Di print terus tempel-tempel kan juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi mood board ini, ini nih mungkin tipsnya adalah mood board ini untuk kalian sendiri ya. Jadi itu nggak perlu yang bagus-bagus. Atau kalau kalian mau bagus buat diri sendiri nggak apa-apa. Pokoknya ini nggak disajikan ke klien pokoknya. Nggak langsung direct ke klien gitu. Jadi kita senyamannya aja, segilanya aja bikin mood board. Jangan khawatir sama yang namanya copyright juga, karena kita nggak pakai ini untuk komersial. Ini pakai buat referensi aja kan sebenarnya kan. Apalagi ya tips and tricksnya? Kamu ada tips and tricksnya? Kalau dari aku mungkin ini ya kayak ya di ini aja gitu, dipelajarin untuk apa ya? Apa yang diinginkan dari klien, apa yang diinginkan dari atasan gitu. Dari project yang memang ingin dibuatnya tuh harus dipikirkan dulu. Kalau misalkan itunya nggak dipikirin, ya gimana gitu mau bikin mood board yang baik untuk si project yang akan dibuat. Kayaknya pengalaman kamu membekas banget ya. Agak ini, sebenarnya agak trauma sedikit sih Kak. Oke. Karena maksudnya kayak aku juga baru mengenal mood board tuh pas setelah gabung sama yang kemarin. Karena yang di sebelum-sebelumnya paling cuma bukan mood board sih, kayak istilahnya cuma ngumpul-ngumpulin doang gitu. Kayak di Pinterest sih aku punya referensi kayak gini gitu. Nah tapi ternyata pas gabung kemarin bahwa setiap project itu harus ada mood boardnya. Jadi ada agak ke pressure dikit gitu. Ketika mood boardnya salah tuh ya kita nggak bisa maju ke step selanjutnya, karena di mood boardnya tuh harus bener-bener di ini dulu gitu. Kalau mood boardnya udah sesuai dengan apa yang diinginkan, baru kita boleh maju ke tahap selanjutnya. Ya, nah tadi ada satu statement yang bagus tuh. Tiap project harus ada mood boardnya. Itu tahu nggak kenapa? Karena itu namanya documentation. Karena gini sih, untuk nge-log aja. Gini, kalau misalkan nanti di akhir udah jadi hasilnya kayak gimana desainnya, terus nanti ternyata klien nggak setuju, itu nanti kita bisa refer ke mood boardnya lagi atau ke briefnya. Dulu tuh kayak gini loh perjanjiannya gitu, ngerti maksudnya? Jadi itu untuk nge-log aja gitu, dokumentasi. Karena kalau nggak ada itu semua, nanti kita bisa, loh dulu katanya ada ini, enggak kok dia bilangnya kayak gini kayak gitu. Jadi nggak ada pakemnya gitu sih. Kayak semacam kerjasama ini ya dalam bentuk dokumen tertulis gitu. Kalau misalkan perjanjiannya seperti ini gitu, dan ketika hasilnya yang dibuat sudah selesai dan ada komplain dan lain sebagainya, ya mau gimana gitu kan udah sesuai dengan kesepakatan bersama. Benar. Nah ini nih apa namanya, itu kita harus bangga tuh sebagai desainer tuh, karena itu dokumentasi kita bentuknya kayak gitu. Terus kalau yang di developer kayak IT dan lain sebagainya itu kan dia ada apa tuh namanya ya, project requirements apa gitu kan, itu ada lembarannya khusus, itu ada dokumentasinya dia sendiri. Terus nanti di bagian akhir ketika udah jadi apps-nya atau webnya, itu dia ada dokumentasi sendiri. Jadi tiap pekerjaan tuh sebenarnya ada dokumentasinya. Kalau yang admin tuh ada report ya kan, kayak gitu-gitu. Nah kita tuh ada itu juga. Jadi sebenarnya designer is not artis yang menggila gitu ya. Jadi kita juga punya profesionalisme gitu. Betul, aku juga setuju karena aku juga pernah ngelewatin itu gitu, dari yang ikut meeting dan brainstorming lain sebagainya, penyusunan mood board sampai ke teknis, dan sampai di akhir tuh tetap harus ada reporting gitu, di mana reporting tuh bukan cuma sekedar restoran untuk brand guideline gitu ya, yang memang harus ada dari si projectnya, tapi dari awal sampai ke akhir tuh dia harus dikemas secara utuh gitu Kak. Kayak kita tuh harus storein bener-bener dari revisi dan lain sebagainya juga harus ikut kemuat tuh. Dan aku tuh kayak, oh ternyata seperti ini gitu ya. Kalau misalkan yang biasa aku kerjain, oh ya udah apa yang dibutuhkan klien ya kita ngasih yang itu aja gitu. Tapi ternyata
yang betulnya tuh nggak kayak gitu. Kita harus bener-bener punya arsip dari 0 sampai yang 100 itu gitu. Harus lengkap banget. Iya benar-benar. Jadi nggak bukan hal kecil ya. Ngedesain itu bukan hal kecil gitu. Oke, ada lagi yang mau ini nggak Kak dibahas seputar mood board untuk teman-teman? Nggak ada sih, paling mood board ini karena dia kayak ngumpulin gambar doang, jadi dipandang sebelah mata ya. Pokoknya kalian harus mood boarding lah kalau misalkan mau belajar konsep yang bagus gitu loh. Karena pasti otot kreatifnya belum terbiasa, nggak kayak orang yang tadi gitu. Oke, kalau gitu mungkin cukup sampai di sini ya Kak episode kali ini. Kalau dari aku sih jangan cuma teorinya doang nih yang kita tahu gitu, tapi kita juga harus eksekusi biar kita tuh nggak cuma jago secara teori tapi teknisnya juga mantep gitu kan. Terus aku punya nih buat teman-teman yang nonton, kalau misalkan kalian belum pernah bikin mood board dan baru pertama kali bikin mood board, coba bikin apa yang memang lagi pengen dikerjain, terus nanti tag Sekolah Desain di Instagram. Barangkali kita bisa review di episode selanjutnya.